Saudara kita dari Muhammadiyah telah mengusulkan KHGT, kalender Hijriah global tunggal. Saudara kita di Muhammadiyah berharap tak ada lagi perbedaan. KHGT itu dimunculkan dalam waktu bulan Juli 2025 agar tak ada lagi perbedaan umat Islam di seluruh dunia menetapkan awal bulan, agar tak ada lagi perbedaan umat Islam di seluruh dunia dalam hal menentukan Ramadan, Idul Fitri dan hari-hari besar umat Islam, termasuk juga puasa Arafah. Dimunculkan KHGT, kalender Hijriah global tunggal. Muhammadiyah dengan metodenya, metode Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat berbahagia, bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita hadir di rumahnya ini, memenuhi panggilannya, melaksanakan salat fardu Jumat yang insya Allah akan kita laksanakan sesaat lagi. Boleh jadi siang ini ada yang tak datang Jumat, mungkin karena sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Atau barangkali tak datang Jumatnya, mungkin sudah dalam perjalanan mudik atau safar. Siapapun saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang kita cintai yang dia safar mudik, semoga Allah menyampaikan kepada hajatnya. Selanjutnya bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kaum muslimin jemaah Jumat berbahagia, salawat-salawat yang kita ucapkan itu semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jemaah Jumat berbahagia, pada hari kemarin pemerintah Republik Indonesia resmi mengumumkan bahwa Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal, yakni pada hari Sabtu esok. Kaum muslimin jemaah Jumat berbahagia, kalau ada yang bertanya kepada kita apa itu hari raya, jawabannya mungkin beragam. Ada yang mengatakan hari raya itu kami baju baru Ustaz, hari raya itu Ustaz kami tak lagi makan minum, sudah berbuka. Hari raya itu Ustaz rumah kami baru. Tidak, demi Allah bukan itu. Apa itu hari raya? Hari raya adalah hari di mana kita kembali berbuka setelah kita bertempur selama 1 bulan tak makan dan tak minum. Selama 1 bulan kita menahan diri, mengendalikan nafsu kita. Di siang hari Ramadan malamnya kita mendirikan dengan berbagai ibadah. Maka Allah beri kita hadiah 1 hari sebagai hari memeriahkan, sebagai hari bentuk kemenangan kita setelah bertempur. Hari raya Idul Fitri adalah hadiah dari Allah yang terindah bagi orang-orang yang berpuasa di siang hari dan menghidupkan malamnya. Karena itu kita berhak mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan? Ketika nanti matahari tenggelam, berkumandang azan maghrib dan berakhir bulan Ramadan itu. Kaum muslimin jemaah Jumat berbahagia, hari Idul Fitri adalah hari kemenangan yang seyogyanya memang harus dirayakan bersama-sama. Idul Fitri adalah hari di mana kita diberi hadiah oleh Allah, kita dijamu oleh Allah. Karena itu kemudian di hari Idul Fitri Allah mengharamkan kita berpuasa. Tak boleh 1 Syawal di Idul Fitri itu ada orang yang masih berpuasa, apapun jenis puasanya. Sebab ini hari kemenangan, semuanya mesti menikmati kemenangan dan hadiah dari Allah ini. Jangankan itu, bahkan air mata orang-orang miskin, orang-orang susah tidak diizinkan oleh Allah menetes di hari Idul Fitri. Ya Allah, tak ada yang kami makan, tak ada duit kami ya Allah, ini hari kemenangan atau hari apa ya Allah? Tak diizinkan ada mata yang menangis mengadu kepada Allah. Karena itu kemudian untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, di akhir Ramadan Allah wajibkan zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin.
Nabi mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari segala macam perbuatan lagoh yang dia kerjakan di bulan puasa, atau ungkapan-ungkapan yang tidak pantas, perbuatan-perbuatan keji yang dia lakukan di bulan puasa. Wa tu'matan lil masakin, dan dalam rangka agar orang miskin itu terpenuhi dan kita cukupkan mereka dengan zakat fitrah itu. Wa ugnuhum fi hadzal yaum, minimal kata Rasulullah di hari Idul Fitri tak ada lagi air mata yang mengadu kepada Allah menangis sebab dengan kemiskinannya tak ada yang bisa dia nikmati di hari Idul Fitri. Karena itu kita diwajibkan zakat fitrah. Artinya apa? Semua lapisan orang tanpa menengok status sosialnya berhak untuk merayakan hari kemenangan ini bersama-sama. Tapi kita hidup di Indonesia, di mana pemerintah kita tidak terlalu ikut campur dalam hal ini. Yang mau Idul Fitri hari ini silakan oleh pemerintah, tak ada masalah. Yang mau esok mengikut pemerintah juga tak ada masalah. Tak ada kita mendengar ada orang di penjara karena tak mengikut aturan pemerintah dalam hal Idul Fitri, tak ada. Lalu kenapa pemerintah mengambil alih mengumumkan dengan tujuan agar ada persatuan? Selama tidak mengganggu keamanan ketertiban, silakan. Mau Jumat mau Sabtu tak ada masalah. Dan dalam 25 tahun ini kaum muslimin jemaah Jumat berbahagia. Dalam waktu 25 tahun ini kita sudah 6 kali berbeda dalam pelaksanaan Idul Fitri. Saudara-saudara kita dari Muhammadiyah sudah lebih dulu pada hari ini mereka melaksanakan salat Id, karena memang mereka telah menyempurnakan 30 hari berpuasa. Tak mungkin mereka besok. Dan kita esok adalah 30 hari kita berpuasa. Seyogyanya memang kita merayakan kemenangan itu bersama-sama. Kalau kita tanya lubuk hati kita paling dalam, walaupun kita mengakui dan menyadari perbedaan ini sudah 6 kali terjadi dalam waktu 25 tahun ini, tapi kalau kita tanya hati nurani kita, siapapun itu, apapun ormasnya, apapun organisasinya, kita menginginkan, karena ini adalah syiar agama Allah. Idul Fitri ini syiar agama Allah. Kalau kita tanya hati nurani kita, kita inginnya sama, satu suara merayakan kemenangan. Tak ada orang yang mau menginginkan merayakan kemenangan itu harinya berbeda-beda. Tapi kita hidup di Indonesia. Saudara kita dari Muhammadiyah telah mengusulkan KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Saudara kita di Muhammadiyah berharap tak ada lagi perbedaan. KHGT itu dimunculkan dalam waktu bulan Juli 2025 agar tak ada lagi perbedaan umat Islam di seluruh dunia menetapkan awal bulan, agar tak ada lagi perbedaan umat Islam di seluruh dunia dalam hal menentukan Ramadan, Idul Fitri dan hari-hari besar umat Islam, termasuk juga puasa Arafah. Dimunculkan KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Muhammadiyah dengan metodenya, metode hisab hakiki wujudul hilal, mengatakan bahwa bulan sudah di atas ufuk. Tapi ada lagi metode di negeri kita yang dipakai oleh pemerintah, disepakati oleh banyak negara, Mabim, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, menetapkan dengan ru'yatul hilalnya 3 darjat sebagai syarat untuk dikatakan bulan itu bisa dilihat. Dari seluruh negeri pada hari kemarin hanya di Sabang yang terlihat di atas 2 darjat, tapi tidak memenuhi syarat imkanur ru'yatnya. Perbedaan sudah terjadi kali ke-6 dalam waktu 25 tahun ini. Lalu bagaimana sikap kita? Kaum muslimin jemaah Jumat berbahagia, ini bukan barang baru untuk saudara kita yang berhari raya pada hari tadi. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum sholihul a'mal. Dan untuk kita yang besok berhari raya, kita pun juga akan mendengarkan kalimat yang sama dari saudara kita yang berhari raya hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum sholihul a'mal. Lalu bagaimana agar ini bisa damai, suasananya bisa teduh? Malam tadi terjadi perdebatan yang begitu sengit di antara 2 orang profesor. Satu profesor dari Nahdlatul Ulama, satu profesor dari Muhammadiyah. Dan itu tak baik untuk kita contoh. Mereka berdebat dalam hal yang seharusnya itu tak terjadi, karena ini akan mengganggu kita yang di bawah. Kita yang di bawah biasa saja. Kata yang si A mengatakan, ini kalian, ini proyek menghabiskan duit negara, ini kebodohan yang dipelihara, zaman sudah canggih. 2000 tahun yang lalu gerhana kapan terjadi sudah bisa ditentukan dengan kecanggihan teknologi. Bahkan 3000 tahun yang akan datang gerhana kapan terjadi, jamnya, menitnya, detiknya bisa diketahui kapan terjadi.
Lalu dibantah oleh satu profesor lagi, ini bukan masalah proyek negaranya, ini bukan masalah menghabiskan duit negaranya, kami menjalankan sunnah Rasulullah katanya. Sumu li ru'yatihi fa'attiru li ru'yatihi. Berpuasa karena melihat bulan dan berbuka juga karena melihat bulan. Fa in gumma 'alaikum, ketika bulan tak terlihat barangkali karena mendung, fa'amilul iddah. Kita disuruh oleh Nabi menyempurnakan bilangan Sya'ban itu salasina yauman, 30 hari. Ketika ada yang menggunakan ru'yatul hilal, dia mengikuti sunnah. Lalu apakah yang menggunakan hisab hakiki wujudul hilal tidak mengikuti sunnah? Ini juga tidak benar. Nahnu ummatun ummiyatun, kami umat yang ummi kata Rasulullah. La na'tub wa la nahsub, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung. Dipahami hadis ini oleh sebagian ulama menunjukkan teknologi di masa Nabi belum berkembang hebat, belum memungkinkan menggunakan ilmu astronomi. Tapi per hari ini ilmu berkembang hebat. Karena itu sebagian ormas di Indonesia tidak mengesampingkan kecanggihan teknologi itu dipakai, sunnah nabinya dipakai, kecanggihan teknologinya juga dipakai. Karena itu kaum muslimin jemaah Jumat berbahagia, perbedaan ini jangan menyebabkan kita tidak saling tegur sapa. Perbedaan ini jangan sampai kita duduk di kedai kopi sambil ngopi lalu berkelahi, dapat kabar keluar di koran ada warga berkelahi di kedai kopi, di rumah, anak istri, menantu tak bertegur sapa karena perbedaan hari raya. Betapa bodoh dan naifnya kita. Kaum muslimin jemaah Jumat berbahagia. Lalu bagaimana menyikapi perbedaan? Satu, kita berbaik sangka. Yang terjadi hari ini hanya perbedaan metode saja. Dengan harapan yang sama, kita semua berharap di masa depan semoga Allah menyatukan hati kita semua hingga hari kiamat nanti. Semoga mulai dari tahun depan hingga nanti akhir kiamat nanti, umat Islam di seluruh dunia merayakan hari kemenangannya, memulai puasanya, hari-hari besarnya adalah sama. Itu harapan kita bersama. Yang kedua, kaum muslimin jemaah Jumat berbahagia. Puasa mengajarkan kita banyak hal. Ada banyak ilmu yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Tetapi Ramadan itu nanti dalam hitungan jam lagi akan meninggalkan kita semua. Pertanyaannya, Ramadan pasti pergi. Lalu akankah nilai-nilai Ramadan itu akan bisa kita lanjutkan untuk 11 bulan ke depan? Kita menengok betapa antusiasnya orang beribadah di bulan Ramadan. Bahkan subuh yang biasanya hanya diisi oleh atuk-atuk dan nenek-nenek, Ramadan semua turun ke masjid, ramai masjid. Akankah ramainya masjid itu di Ramadan saja? Orang bisa bangun sahur jam 4, jam setengah 4 menunjukkan sebetulnya kita mampu bangun pagi memenuhi panggilan Allah. Kita tak makan min tulu'il fajar ila ghurubi syamsi, makanan dan minuman itu ada di hadapan kita, tapi kita tak berani memakannya karena kita sadar ana shaim, kita sedang berpuasa. Menunjukkan betapa sebetulnya kita punya pengendalian diri kita atas nafsu-nafsu kita. Allah tak pernah menyuruh kita membunuh nafsu kita. Allah hanya minta kita mengendalikan nafsu kita. Kalau yang halal saja di Ramadan selama sebulan ini mampu kita menjauhkan diri kita darinya, maka berharap setelah Ramadan nanti yang haram-haram pun bisa kita tinggalkan. Di bulan Ramadan kita menengok orang mampu berdiri lama dalam ruku dan sujud melaksanakan salat tarawih. Ada yang 8 rakaat, 11 dengan witirnya, 20, 23 dengan witirnya. Ada yang 1 juz 1 malam di beberapa masjid. Mampu ternyata kita ini berdiri lama di hadapan Allah. Berharap ketika Ramadan ini pergi, itu semua masih bisa dilakukan. Kita mendengar setelah tarawih, masjid-masjid membuat tadarus bersama, anak-anak berkumpul, ada guru yang juga mengaturnya. Ada yang khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pertanyaannya, apakah baca Al-Quran itu mesti di Ramadan saja? Apakah ketika Ramadan ini telah pergi kita tak lagi baca Quran, tak lagi bersemangat mengkhatamkan Quran? Bukan ini yang diinginkan oleh Ramadan. Yang diinginkan oleh Ramadan adalah ketika dia pergi kita masih melestarikan pendidikan-pendidikan yang didapatkan itu. Kita menengok di 10 terakhir begitu berlomba-lombanya orang membawa anak dan istrinya ke masjid untuk beriktikaf kepada Allah. Jam tidurnya berkurang. Mereka mendirikan qiyamul lail, menuntaskan bacaan Quran sampai azan subuh berkumandang. Ternyata kita mampu bangun di sepertiga malam selama ini. Kaum muslimin jemaah Jumat berbahagia. Akankah setelah Ramadan ini pergi kita masihkah berdiri di sepertiga malam itu atau tidak? Yang diinginkan oleh Ramadan adalah kita menjadi hamba Allah yang Rabbaniyun, bukan hamba Allah yang Ramadaniyun. Apa itu hamba Allah yang Ramadaniyun? Yang hanya bersemangat beribadah kalau hanya itu di bulan Ramadan.
Dan semangat itu hilang ketika Ramadan telah pergi. Tapi yang diinginkan Ramadan adalah kita menjadi hamba Allah yang rabbaniyun. Ada atau tidak ada Ramadan, kita tetap bersemangat beribadah kepada Allah. Karena beribadah kepada Allah adalah sampai ruh kita berpisah dengan jasad kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita yang sudah berpuasa di siang harinya, mendirikan malam-malamnya, maka di 1 Syawal nanti kita berhak walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita yang berpuasa, menahan diri tak makan tak minum, mendirikan malam-malam adalah orang yang paling berhak untuk mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ucapan takbir yang diucapkan itu bukan hanya sekedar takbir biasa. Di situ tersimpan banyak tangisan, di situ tersimpan banyak kerinduan, di situ tersimpan banyak harapan-harapan. Satu di antaranya adalah, duhai ya Allah, semoga Engkau ampuni dosa kami. Duhai ya Allah, beri kesempatan kami berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Maka terkadang lucu, ada orang yang tak berpuasa, ada orang yang menghabiskan harinya dengan perbuatan lagah, tapi dia pula orang yang paling bergembira dengan hari Idul Fitri. Semoga Allah satukan hati kita di tengah perbedaan ini. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram wal qaswah wal ghaflah wal ailah wal zillah wal maskanah wa na'udzubika minal fakri wal kufri wal riya'i was sum'ah wal fusuqa. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa kulla ibadatina wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anzilir rahmah wal barakah wal ma'unah wal maghfirah ila hadhihi al jamaah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana wa taqabbal du'aana ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Rahman ya Rahim ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila shalah.